Bab 1311. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, area pedang diselimuti dan mesin pembunuh ada di mana-mana. Su Ling berdiri di udara dengan wajah bangga dan menatap dingin ke arah Zhao Nan, yang tertembak dari pedang. Pada saat berikutnya, tangan kanan Su Ling tiba-tiba bergetar dan mengembun di medan pedang ini. Pedang Qi setipis sutra Willow, beberapa kali dan tidak dapat menembak Zhao. Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan matanya. Di matanya yang dalam, dia menyeka beberapa warna dingin. Matanya menatap sedih ke arah Su Ling yang berdiri di udara saat ini. Pedang Qi yang padat di sekelilingnya sangat halus dan kecil, seperti ujung jarum yang menembus kemana-mana, menembaki dia. Sungguh luar biasa bahwa kamu dapat mengumpulkan medan pedang di usia seperti itu. Sayangnya, kultivasi pedangmu tidak diketahui. Meskipun kamu memiliki keterampilan pedang yang kuat, kamu tidak memiliki sekolah untuk dibicarakan. Medan pedangmu tidak dapat dibandingkan dengan ayahmu. Zhao tidak dapat menggelengkan alisnya. Saat ini, dia tidak memiliki pedang di tangannya. Keluarga Zhao adalah keluarga Kendo yang paling murni. Oleh karena itu, ilmu pedang keluarga Zhao, jika dilihat dari seluruh tingkatan yang lebih rendah, sangat terkenal. Kombinasi antara manusia dan pedang yang ia peragakan lebih dari 100 kali lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki ilmu pedang kendo yang dipelajari sendiri. Meskipun teknik tubuh Su Ling misterius, bahkan di atasnya, melalui medan pedang yang dikumpulkan oleh Su Ling, Zhao tidak dapat mengetahui bahwa ilmu pedang Su Ling sama sekali tidak dapat dipelajari. Ia sama sekali tidak mempelajari ilmu pedang secara sistematis. Ia dapat mengolah ilmu pedang dengan sangat kuat dengan belajar sendiri. Perlu dicatat bahwa ilmu pedang warisan telah ada sejak zaman kuno. Sejak zaman iblis peri kuno, telah ada master ilmu pedang yang kuat yang menyapu 4 penjuru dengan keterampilan pedang yang tak terkalahkan. Setelah itu, ilmu pedang warisan yang tersisa, dan praktisi ilmu pedang yang mempraktikkan ilmu pedang warisan harus lebih kuat daripada praktisi ilmu pedang bela diri yang belajar sendiri. Karena itu, Zhao tidak dapat yakin bahwa ia dapat mengalahkan Su Ling dalam ilmu pedang. Bahkan jika Su Ling menggunakan medan pedang, Zhao tetap tidak dapat yakin. Dia dapat menghancurkan domain pedang Su Ling dan membunuh Su Ling dengan pedangnya. Melihat roh pedang dari 4 serangan ganas di medan pedang, Zhao tidak dapat menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Satu-satunya medan pedang yang tidak memasuki aliran ingin menjebakku. Su Ling, kamu konyol. Saat berikutnya, Zhao tidak dapat mengangkat lengan kanannya. Dengan tindakan Zhao yang tidak dapat mengangkat lengan kanannya, energi yang kuat dan mendominasi segera mengembun di lengan Zhao. Mengikuti dari dekat, roh pedang yang perkasa melilit lengan Zhao. Tidak ada jumlah ki pedang yang dapat dihancurkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Keterampilan pedangku adalah keterampilan pedang yang paling murni, dan kau hanyalah seorang pendekar pedang dari alam liar. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Zhao tidak dapat melihat mata tajam itu, dan berteriak dingin. Pada saat berikutnya, Zhao tidak dapat melambaikan tangan kanannya. Pedang roh agung yang melilit lengannya ditebas ke arah yang tidak dapat dipotong Zhao. Pedang ini luar biasa dan mendominasi. Pada saat pemotongan, saya melihat bidang ruang di depan Zhao, yang tampaknya terbelah menjadi 2. Su Ling sedikit mengernyit dan berseru, sepertinya di antara keluarga Zhao, memang ada warisan ilmu pedang yang tak terkalahkan. Selanjutnya, kita harus mencari kesempatan untuk pergi ke keluarga Zhao untuk melihat apakah kita dapat memenangkan ilmu pedang tak terkalahkan dari keluarga Zhao. Pedang Qi yang padat datang dari segala arah, tetapi Zhao tidak dapat begitu saja memotong pedang Qi yang luar biasa dengan tangan kanannya. Pedang itu semegah gunung dan berguling di atas pedang Qi halus yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, terjadi tabrakan hebat, dan waktu berbunyi. Pedang Qi yang tidak dapat dipotong Zhao dengan tangannya langsung menghancurkan pedang Qi halus yang tak terhitung jumlahnya yang ditusuk oleh Su Ling, secara langsung memusnahkan pedang Qi halus itu di bidang pedang. Zhao tidak bisa diam saja. Melihat Su Ling, dia berdiri di udara, tetapi saat ini, terpengaruh oleh Qi pedang, dia langsung terdorong mundur beberapa meter. Domain pedang ini dibentuk oleh Su Ling. Wajar saja jika semua yang ada di domain pedang harus dikendalikan oleh Su Ling. Pembentukan ranah pedang dibentuk oleh kombinasi roh pedang, potensi pedang, dan niat pedang Su Ling. Meskipun Su Ling belum berkultivasi ke ranah misterius ranah pedang sejauh ini, dalam pertempuran sebelumnya,
Suling dapat menghancurkan banyak praktisi pedang hanya dengan mengandalkan ranah pedang. Tetapi sekarang, Suling mengumpulkan domain pedang dan tidak dapat dikalahkan oleh Zhao di domain pedang, yang benar-benar mengejutkan Suling. Haha, Suling, kamu pikir kamu tak terkalahkan di bidang pedang, tetapi sebenarnya ilmu pedangmu sepenuhnya mandiri, dan tidak ada yang disebut warisan Kendo. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat dibandingkan dengan para kultivator pedang yang kuat di periode iblis peri kuno? Jangan paranoid. Jika kamu bersaing dengan ilmu pedang saja, kamu akan kalah dalam pertempuran ini. Melihat Suling yang terkejut kembali oleh sebuah pukulan, Zhao tidak dapat menahan senyumnya lagi. Matanya sangat menghina, menatap dingin ke arah Suling dengan warna merah di sudut mulutnya. Tidak diragukan lagi bahwa menurut pendapat Zhao, bahkan jika Suling memiliki cara surgawi dan dapat menghancurkannya dengan keterampilan lain, selama itu adalah kompetisi pedang sederhana, Suling niscaya akan kalah. Karena teknik pedang Suling sama sekali tidak memiliki warisan Kendo. Itu tergantung pada pemahaman pribadi. Meskipun ilmu pedang Suling sekarang sangat kuat, Anda tahu, pedang yang diwariskan dari periode iblis peri kuno pasti beberapa kali lebih kuat dari pedang Suling sendiri. Ini adalah penindasan teknik pedang, yang tidak dapat dibuat-buat. Jalannya 3000. Bahkan Kendo, aku hanya menempuh jalanku. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa apa yang tidak dapat dikatakan Zhao adalah benar. Dalam hal ini, apa yang tidak dapat dipraktikkan Zhao adalah teknik pedang yang paling autentik, yang memiliki warisan Kendo, dan teknik pedangnya sepenuhnya dipahami oleh dirinya sendiri, yang tidak dapat dibandingkan dalam hal apapun. Bagaimanapun, warisan Kendo ini, seperti yang tidak dapat dikatakan Zhao, berasal dari periode iblis peri kuno. Perlu dicatat bahwa periode iblis abadi kuno adalah periode seni bela diri yang paling makmur sejak berdirinya Dewa Pangu. Bahkan periode perang iblis Dewa kuno kemudian tidak dapat dibandingkan dengan periode iblis abadi kuno. Periode iblis peri kuno kemungkinan besar adalah waktu ketika para dewa sejati dibesarkan. Pada periode akhir perang dewa dan iblis kuno, yang terkuat hanyalah yang tak terkalahkan di alam bijak. Di era ini, meskipun dikatakan bahwa dunia yang banyak telah datang, kali ini, saya khawatir, sulit untuk dibandingkan dengan periode peri dan iblis kuno. Zhao tidak dapat benar-benar berlatih teknik pedang yang tersisa dari periode seni bela diri yang paling makmur, yang menunjukkan seberapa lama warisan Kendo keluarga Zhao. Meskipun Suling memiliki ingatan 500 tahun yang lalu, latihan pedangnya 500 tahun yang lalu juga merupakan alirannya sendiri, yang tidak ada bandingannya dengan warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di periode sihir peri kuno, bahkan para dewa sejati. Memikirkan semua ini di dalam hatinya, Suling lebih yakin bahwa dia harus pergi ke keluarga Zhao dan mencoba merebut warisan Kendo keluarga Zhao. Selama aku dapat memenangkan warisan Kendo keluarga Zhao, ilmu pedangku pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Suling tersenyum dan berpikir dalam hatinya. Tetapi saat ini, senyum di wajah Suling, yang tidak dapat dilihat Zhao, tampak menghina, sialan. Sepertinya kau yang tidak tahu harus berbuat apa, tidak menyadari jurang pemisah yang sangat lebar antara kau dan aku. Zhao tidak bisa, ia sangat marah dalam hatinya. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap Suling. Ia bahkan lebih marah saat melihat senyum di wajah Suling. Karena Zhao tidak mungkin mengira bahwa ia dapat benar-benar menakuti Suling dan membuat Suling tahu jurang pemisah antara dirinya dan dirinya. Namun, jelas bahwa senyum di wajah Suling telah membuktikan bahwa ia tidak pernah memperhatikan ancaman yang tidak dapat dibawa Zhao dari awal hingga akhir. Mati kau, Zhao tidak bisa menggoyangkan tubuhnya. Pupil matanya sudah penuh darah karena marah, dan meraung liar. Mendengar Zhao tidak bisa meraung dengan kemarahan yang benar saat ini, Suling perlahan-lahan pulih, tersenyum dengan tenang dan berkata, "Yah, sebenarnya, kau tidak perlu begitu marah. Aku benar-benar tidak peduli padamu. Bagaimanapun, kau tidak dapat mengancam nyawaku." Jika senyum di wajah Suling sebelumnya hanya ejekan, apa yang dikatakan Suling saat ini adalah mengabaikan Zhao sepenuhnya. Mati, mati, Zhao tidak bisa melihat matanya setajam pisau dingin. Tubuhnya meledak, dan pedang ki mengerikan yang berpusat padanya menyebar dan meledak di sekelilingnya. Untuk sesaat, Zhao tidak bisa mengembangkan kendo-nya secara ekstrim. Pedang ki yang tajam dan tak terbatas menyapu dan bertabrakan, seolah-olah dia ingin memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Kekuatan yang kuat itu langsung mengaum medan pedang kohesif Suling,
seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ledakan, pedang Qi itu tirani di tubuh Zhao. Medan pedang yang dikumpulkan oleh Su Ling seperti gunung yang runtuh, yang tampaknya runtuh kapan saja. Su Ling selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya. Dia tidak bisa bertarung dengan Zhao. Satu-satunya hal yang membuat Su Ling merasa sedikit bingung adalah bahwa Zhao tidak bisa menggunakan pedangnya untuk sementara waktu. Su Ling awalnya berencana untuk menghancurkan Zhao Neng dengan ilmu pedang, tetapi jelas bahwa ilmu pedang Zhao Neng benar-benar sangat kuat. Jelas tidak mungkin untuk menghancurkan Zhao Neng dengan ilmu pedang. Karena aku tidak bisa menghancurkanmu dengan ilmu pedang, aku akan menggunakan cara lain untuk mengalahkanmu dan menghancurkanmu dan membunuhmu. Su Ling memusatkan ki pedang, potensi pedang dan niat pedang di tubuhnya, dan menyingkirkan medan pedang yang runtuh. Dipengaruhi oleh ki pedang tirani Zhao, Su Ling tiba-tiba menunjukkan beberapa warna darah di sudut mulutnya. Tanpa restu dari medan pedang, roh pedang kuat yang dilepaskan oleh Zhao tidak dapat karena pusatnya bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, semua pohon dalam jarak 30 meter di sekitarnya terpotong. Semua bunga, pohon, semak dan hutan belantara rata dan hancur menjadi ampas, dan tanahnya telah diratakan. Untungnya, Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner sudah mundur 100 meter jauhnya dan melihat semua ini dari kejauhan. Ketika pedang Qi yang kuat datang, Kaisar Iblis tidak ragu untuk melindungi Zilaner di belakangnya. Meskipun pedang Qi kuat, ia kehilangan sebagian besar kekuatannya ketika mengenai 100 meter jauhnya, tetapi meskipun demikian, ketika pedang Qi menggosok wajah Kaisar Iblis, itu masih membuat Iblis merasa kesemutan. Adapun Dugu Yuyang, ia berdiri di tempat yang sama dan menatap Su Ling dan Zhao tidak dapat, karena medan pedang yang dikumpulkan oleh Su Ling telah rusak, yang berdampak besar pada tubuh Su Ling. Pada saat ini, Dugu Yuyang tidak khawatir tentang pengaruh pedang Qi padanya, hanya khawatir tentang keselamatan Su Ling. Kakak Su, apakah semuanya akan baik-baik saja? Dugu Yuyang tampak khawatir dan tidak sabar. Su Ling sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan alamnya masih merupakan alam kecil yang lebih rendah dari Zhao tidak dapat. Alam dewa dikenal sebagai alam kecil, yang merupakan celah antara langit dan bumi. Su Ling sebelumnya sangat sulit untuk melawan putra suci klan darah, dan Zhao tidak bisa. Tidak mudah bagi Su Ling untuk menghancurkan Zhao, dan kemungkinan besar akan gagal. Sekali dikalahkan, 10 orang mati dan tidak ada yang hidup. Kamu tidak perlu khawatir, bukankah masih ada kita? Jika Su Ling benar-benar dikalahkan oleh Zhao, kita juga bisa bertarung. Tidak bisakah 3 ahli bela diri dari alam dewa membunuh hanya 1 dari 4 tingkat alam dewa? Iblis tersenyum beberapa kali. Jelas bahwa situasi saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagi Su Ling, terutama medan pedang yang dikumpulkan oleh Su Ling telah rusak, yang berarti bahwa Su Ling benar-benar akan kalah. Iblis jarang melihat Su Ling jatuh ke dalam situasi pasif seperti itu dalam perang. Perlu dicatat bahwa bahkan ketika melawan putra suci klan darah, Su Ling tidak menunjukkan potensi kekalahannya. Akhirnya, dia mengalahkan putra suci klan darah dengan pengalaman tempur yang kaya. Namun, sekarang, Zhao tidak bisa menjadi kendo yang kuat setelah bangkit dari pembunuhan, dan keterampilan pedangnya diwarisi dari kendo, dan kekuatannya lebih kuat daripada orang suci klan darah. Su Ling memang telah menunjukkan kejatuhannya. Baiklah, itu bagus. Jangan menemui kesulitan apapun. Biarkan saudara Su menghadapinya sendiri. Karena kamu ingin mengikuti saudara Su, kamu harus membantu saudara Su melewati kesulitan. Dugu Yuyang mengangguk cepat. Tulang-tulang gelap di belakangnya telah terbuka, dan busur peri matahari terbenam yang memancarkan cahaya kemasan terang tergantung di kepalanya, yang membuat Dugu Yuyang terlihat sangat luar biasa. Selama Su Ling dalam bahaya, dia akan menembakkan panah matahari terbenam tanpa ragu-ragu. Tanpa domain pedang, aku akan memotongmu seperti semut dan rumput master. Zhao tidak dapat mengembangkan teknik pedangnya yang tak terkalahkan secara ekstrim. Saat ini, dia hanya berdiri di tempat. Seluruh orang itu seperti pedang, dililit oleh ki pedang yang kuat, dan ruang di sekitar tubuhnya terpotong. Dia menatap Su Ling dengan marah, dan lengannya bergetar hebat, yang berarti memotong ki pedang. Pada saat berikutnya, ki pedang yang tidak dapat dipotong Zhao dengan kedua tangannya panjangnya ratusan meter dan menebas kepala Su Ling dengan ganas. Su Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan lemah, "Siapa yang memberitahumu? Aku hanya seorang kultivator pedang." Pada saat berikutnya, tubuh Su Ling meledak dan momentumnya yang kuat meledak. Sebelumnya,
Mengandalkan tulang suamu dari pohon surga, yang baru saja pulih dan berkembang biak dalam darah putra Sein klan darah, dia membuka waktu dan menyelimuti suling di dalamnya. Cahaya biru terang melindungi suling. Suling mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan cetakan tinju. Dengan raungan, api hitam melilit tubuh suling seperti ular mamba hitam yang cerdas. Coba aku lihat, apakah pedang warisanmu lebih kuat, atau harta karun binatang buas kuno milikku lebih kuat. Melihat pedang ki raksasa sepanjang 100 meter itu, suling menuangkan ki misterius di tubuhnya ke dalam tinjunya. Binatang buas unicorn yang besar itu meraung dengan keras. Kemudian, api hitam melilit tubuh binatang buas unicorn itu. Suling bertemu dengan pedang ki sepanjang 100 meter itu, matanya tenggelam dan langsung mengenainya. Pedang ki sepanjang 100 meter itu terpotong. Suling memukul dengan tinju yang berat, raungan. Kirin hitam itu meraung dengan keras dan mengenai gas pedang itu. Pedang ki raksasa sepanjang 100 meter itu mengenai kepala binatang buas unicorn itu. Pada saat itu, ki gelap yang kuat menyebar ke segala arah. Energi yang kuat itu, seperti banjir dan binatang buas, dengan panik menghantam segala sesuatu di sekitarnya. Tanah yang telah terpotong dan diratakan dipengaruhi oleh ki pedang itu, dan bekas luka pedang sedalam lebih dari 10 meter terbelah dalam sekejap. Bekas luka pedang ini panjangnya 100 meter dan kedalamannya lebih dari 10 meter, seperti kelabang besar yang tergeletak di tanah. Suling berdiri di tempatnya, tak bergerak. Tanda pedang muncul di belakang tubuhnya dan hampir memotongnya secara langsung. Binatang buas unicorn hitam, menggigit pedang ki sepanjang 100 meter, dengan keras kepala menolak pedang ki yang kuat dan tak terkalahkan ini. Zhao tidak dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Kelopak matanya berkedut. Dia terkejut di dalam hatinya. Dia bahkan lebih terkejut melihat suling tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Sungguh luar biasa bahwa kamu dapat menahan pedang ki sepanjang 100 meter milikku hanya dengan jejak tinjumu. Zhao tidak dapat mengecilkan pupilnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak melihat suling berdiri di depannya, dia tidak akan percaya bahwa suling begitu kuat sehingga dia dapat memblokir pedangnya hanya dengan segel tinjunya. Perlu dicatat bahwa suling dihancurkan oleh teknik pedangnya saat dia menggunakannya sebelumnya. Jika aku hanya level ganda dari alam dewa, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi sayangnya, aku juga level 3 dari alam dewa. Dengan kata lain, aku tidak sedikit lebih lemah darimu. Kamu dan aku adalah seniman bela diri dengan level yang sama. Suling menunjukkan beberapa senyuman di wajahnya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan alam dewa saat ini, kamu harus tahu bahwa hegemoni ganda dari alam dewa tidak dapat dibandingkan dengan 3 alam dewa. Sebelumnya, Suling telah dengan sengaja menekan alam nyata. Oleh karena itu, bahkan Dugu Yuyang secara keliru mengira bahwa alam Suling masih berada di alam ganda surga dan dewa. Tetapi kamu tahu, setelah Suling bertarung melawan Putra Suci Klan Darah, dia melahap esensi darah di Putra Suci Klan Darah dan berhasil melangkah ke alam 3 surga dan dewa. Kamu, bagaimana ini mungkin? Zhao tidak bisa berhenti gemetar dan bertanya. Aku harus mengakui bahwa kau memang sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari Putra Suci Klan Darah tingkat keempat alam dewa. Aku bisa mengalahkan Putra Suci Klan Darah dengan kekuatan ganda alam dewa, tetapi aku tidak bisa mengalahkanmu dengan kekuatan ganda alam dewa. Sayangnya, aku adalah alam dewa tingkat 3. Tanpa celah kecil ini, aku bisa menghancurkan ibu kotamu. Wajah Suling menunjukkan beberapa seringai lucu. Jelas bahwa Zhao tidak bisa benar-benar takut bahwa Suling adalah seorang prajurit 3 tingkat di alam dewa. Saat berikutnya, tubuh Suling bergerak. Sebelum Zhao bisa bereaksi dari keterkejutannya, Suling mengambil inisiatif untuk menyerang. Metode tubuhnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka datang ke Zhao tidak bisa. Mereka hanya berjarak 1 meter, hampir berhadap-hadapan. Zhao tidak bisa bangun dari keterkejutannya. Suling tiba-tiba muncul di depannya. Menakuti rambutnya. Sialan, bagaimana jika kau adalah puncak ketiga alam dewa? Di bawah larangan hukum langit dan bumi tingkat bawah, kau dan aku hanya dapat melepaskan kekuatan dari 9 puncak alam dewa. Aku tidak percaya kau dapat menghancurkanku hanya dengan kekuatan dari 9 puncak alam dewa. Aku adalah tetua keluarga Zhao. Aku telah berlatih warisan pedang dari periode iblis peri kuno. Aku tidak percaya kau dapat membunuhku. Zhao tidak dapat menahan kesedihannya. Meskipun tubuhnya tidak dapat berhenti gemetar saat ini, dia memaksa dirinya untuk tenang ketika menghadapi Suling. Sayangnya,
selain gelar jenius seni bela diri pertama di tingkat bawah, aku juga memiliki gelar lain, yaitu seni bela diri di wilayah yang sama tidak terkalahkan. Kau dan aku adalah tiga alam surga dan dewa, yang berarti kau dan aku dapat dianggap sebagai seni bela diri di wilayah yang sama dan menghancurkanmu. Apakah itu hal yang sangat sulit? Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Sebenarnya, Suling mengakui ilmu pedang Zhao, yang benar-benar kuat dan di atasnya. Namun, bagi Suling, dia bukan hanya seorang kultivator pedang. Karena ilmu pedang Zhao tidak dapat memiliki penekanan yang kuat pada ilmu pedang Suling, Suling tidak menggunakan ilmu pedang dan langsung menggunakan teknik tinju atau telapak tangan untuk mengalahkan Zhao tidak dapat. Sebaliknya, Zhao tidak bisa. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Anggar. Oleh karena itu, ketika Suling dapat menahan ilmu pedangnya dengan metode harta karun binatang purba, dia terkejut. Karena, bagi Zhao, jika dia tidak dapat membunuh Suling dengan ilmu pedang, dia hampir akan dikalahkan dalam perang ini. Terutama, meskipun Suling tidak memiliki cara untuk mengolah kendo, dalam analisis terakhir, Suling juga seorang kultivator pedang. Dia tahu di mana kelemahan kultivator pedang. Tepat pada saat itu, Suling menggunakan gerakan tubuhnya dan langsung menyerang Zhao Chan, yaitu, dia menyerang kelemahan Zhao Chan. Praktisi pedang takut dengan pertarungan jarak dekat. Tak perlu dikatakan, Suling begitu dekat dengan Zhao Chan saat ini, seperti berdiri di depan Zhao Chan. Pada jarak sedekat itu, meskipun ilmu pedang Zhao Chan sangat kuat, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Karena, selama Zhao Chan tidak menunjukkan ilmu pedangnya yang tak terkalahkan, itu tidak hanya akan menyerang Suling, tetapi juga memengaruhinya. Zhao Chan berada di dunia seni bela diri yang lebih rendah selama beberapa tahun. Dia telah bertemu dengan banyak orang kuat seni bela diri yang sulit, tetapi seniman bela diri yang merepotkan seperti Suling adalah yang pertama kali. Suling jelas berlatih ilmu pedang, tetapi itu bukan hanya ilmu pedang. Tinju lebih penting dalam pertarungan jarak dekat. Dengan kata lain, Suling tahu di mana kelemahan seorang kultivator pedang, tetapi Zhao Chan tidak tahu di mana kelemahan seorang seniman bela diri dengan tinju yang kuat. Zhao tidak dapat merasakan kematian yang mendekat untuk pertama kalinya, karena dia dapat merasakan bahwa Suling lebih kuat darinya, dan perasaan ini semakin kuat dan kuat. Hehe, apakah kamu masih terganggu ketika bertarung denganku? Tetua Zhao, Suling tidak dapat menahan tawa melihat keraguan Zhao. Karena Zhao tidak dapat memprediksi, Suling benar-benar melihat kelemahan Zhao, yaitu, dia sangat takut pada jarak dekat. Oleh karena itu, Suling akan menunjukkan metode tubuhnya dan langsung mendatangi Zhao. Melihat bahwa Zhao tidak dapat terganggu, Suling melancarkan pukulan di tangan kanannya. Pada jarak yang begitu dekat, Zhao tidak dapat dengan jelas merasakan kekuatan agung yang terkandung dalam segel tinju Suling. Dia tidak ragu bahwa jika dia terkena pukulan seperti itu, dia benar-benar tidak akan dapat berdiri. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Zhao tidak dapat mengabaikan gemetarnya dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, cetakan tinju Suling terkena unicorn bermata api dengan cat hitam, yang keluar dari cetakan tinju Suling dan menyerangnya dengan ganas. Bahkan jika Zhao tidak bisa, metode tubuhnya juga sangat misterius dan kuat. Dia dapat menghindari bekas tinju yang dihantam oleh Kai Suling dan Kirin hitam pada saat kritis itu, tetapi api hitam yang melilit tubuh Kirin akan tetap menyala di tubuhnya. Boom, ketika api hitam menyentuh pakaian Zhao, itu terbakar dalam sekejap. Melihat ini, Zhao tidak dapat membuat keputusan cepat tanpa berpikir. Dia langsung menggabungkan 5 jari tangan kanannya menjadi pedang dan memotong pakaian yang terbakar. Sialan, Zhao tidak bisa terlihat sedih dan galak, dan meraung dengan marah. Tapi, bagaimana mungkin Suling memberi Zhao kesempatan lagi? Teknik tubuhnya adalah langkah bintang, yang beberapa kali lebih kuat dari teknik tubuh Zhao. Oleh karena itu, ketika Zhao tidak dapat menggunakan metode kelahiran untuk menghindari serangan segel tinju pembuka, Suling selalu memimpin dan muncul tepat di belakang Zhao. Kemudian, sebelum Zhao tidak dapat memperoleh pijakan yang kuat, Suling menyerang lagi, membakar api neraka api penyucian, dan kilin bergegas ke Zhao tidak dapat. Zhao tidak dapat hanya merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan merasa menyeramkan. Seluruh orang itu gemetar karena bulu kuduk merinding. Dia dengan cepat menggunakan metode tubuhnya untuk menghindarinya lagi. Tetapi kali ini, Zhao tidak dapat merasakan bahwa jejak tinju Suling dari belakang hampir mengenai pelipisnya.
Jika bekas pukulan itu lebih dari setengah inci jauhnya, itu dapat langsung mengenai kepalanya dan membunuhnya. Pada saat ini, Zhao tidak dapat menghindar maju mundur terus-menerus dan berulang kali. Dia ingin membuka posisi dan jaraknya dengan Su Ling untuk menggunakan teknik pedangnya untuk menyerang Su Ling. Tetapi Su Ling, seperti belatung tulang, mengikutinya seperti bayangan. Kemanapun dia menghindar, Su Ling selalu mengambil langkah paksa di belakangnya, membuatnya tidak dapat menghindar. Ah, mati kau! Pada saat itu, dia diikuti oleh Su Ling seperti belatung. Zhao tidak bisa merasakan seluruh jiwanya seperti runtuh. Dia kasar dan tidak sabaran. Dia bahkan merasa bahwa Su Ling sengaja menggodanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak langsung memukulnya atau bahkan membunuhnya? Zhao tidak tahan lagi dengan perilaku Su Ling. Dia segera berhenti, mengubah kelima jari tangan kanannya menjadi bilah pedang, dan memotong Su Ling dengan marah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak gila, dan mulutnya mengeluarkan raungan sedih untuk membunuh Su Ling. Melihat Zhao tidak bisa marah dan maniak, Su Ling menunjukkan sedikit senyum di wajahnya, sayang sekali. Kamu juga seorang prajurit 3 tingkat di alam dewa. Ketika dia membunuh putra suci klan darah sebelumnya, dia setidaknya tahu cara menggunakan 4 kekuatan alam dewa dan mempertaruhkan segalanya. Tapi bagaimana denganmu? Jelas itu adalah seorang prajurit 3 tingkat di alam dewa, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan alam dewa. Itu konyol. Su Ling tahu bahwa dengan kekuatan Zhao, setidaknya ia juga memiliki 3 alam surga dan Tuhan. Ia dapat mencobanya dan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Su Ling. Namun, Zhao sama sekali tidak dapat memiliki ide ini. Ia hanya ingin membunuh Su Ling seperti orang gila. Bukankah itu konyol? Zhao bahkan tidak dapat menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Ia tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan nyawanya, tetapi ia masih ingin membunuh Su Ling. Bukankah itu hanya angan-angan? Baiklah, aku sudah muak. Beri kau, tumpangan. Pada saat berikutnya, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan tangan kiri dan kanannya semuanya meremas segel tinju. Sejumlah besar ki misterius terkondensasi di tubuhnya dan ditanamkan ke dalam segel tinju, dan kemudian ia menghancurkannya dengan panik ke arah Zhao. Beberapa binatang buas unicorn meraung dengan keras dan bergegas ke Zhao. Zhao tidak bisa menggunakan keterampilan pedangnya, tetapi Zhao tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dari jarak dekat. Dalam sekejap, dia tenggelam oleh segel tinju Su Ling, ditelan oleh unicorn api penyucian, dan seluruh orang itu langsung terbakar. Api hitam membakar tubuh Zhao. Ah, Su Ling, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dibakar oleh api neraka, Zhao tidak bisa menahan rasa sakit seluruh orang itu hingga ekstrim. Wajah dan matanya benar-benar ganas dan terdistorsi, menderita siksaan dan rasa sakit. Hehe, jangan khawatir. Setelah dibakar oleh api neraka, semuanya menjadi frustrasi dan menjadi abu. Tidak ada jiwa yang tersisa. Tidak ada reinkarnasi selamanya. Su Ling tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, bagaimana denganmu? Mati saja dengan patuh, tetapi jangan khawatir. Segera seluruh keluarga Zhao akan menemanimu. Setelah api neraka itu menyala, Zhao tidak dapat berubah menjadi genangan abu hitam. Angin bertiup, dan abu yang tidak dapat diubah Zhao langsung terangkat oleh angin dan musnah di udara. Su Ling mengumpulkan momentumnya dan pulih seperti sebelumnya. Dengan beberapa senyum tipis di wajahnya, dia pergi ke tempat di mana Zhao tidak dapat dibakar. Pada saat berikutnya, Su Ling mengerutkan kening, membungkuk dan melihat dengan saksama ke tanah yang terbakar. Baru kemudian dia menemukan sepotong besi terbakar hitam. Hah! Su Ling mengambil besi hitam itu karena terbakar oleh api neraka. Saat ini, besi hitam itu masih menyala di telapak tangan Su Ling. Apa ini? Su Ling menyipitkan matanya dan melihat besi hitam di tangannya. Pada saat ini, Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner, yang telah menyaksikan perang di kejauhan, semuanya datang ke Su Ling. Terkena dampak perang antara Su Ling dan Zhao, semua yang ada di sekitar mereka menjadi rata dan kosong, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tanah, dan semua pohon di sekitarnya hancur. Situasi perang yang tragis seperti itu sungguh mengejutkan. Namun untunglah, Su Ling tidak terlalu terluka. Ia tetap berhasil membunuh Zhao. Melihat Su Ling memegang besi hitam itu di tangannya, Kaisar Iblis pun mengerutkan kening dan berkata, Su Ling, besi hitam apa ini di tanganmu? Ini tertinggal setelah membakar Zhao. Seharusnya besi itu jatuh darinya. Su Ling memainkan besi hitam yang panas itu.
Setelah melihatnya dengan saksama, ia tetap tidak melihat sesuatu yang aneh, lalu menjelaskan. Suling, api neraka yang kau miliki, tetapi api neraka yang sesungguhnya adalah api harta karun yang tiada taraf. Jika bahkan api neraka tidak dapat membakar besi hitam itu, berarti besi hitam itu sangat luar biasa. Ucap iblis dengan suara yang dalam. Ketika iblis itu berada di lautan udara Suling, ia telah melihat esensi api neraka. Api itu abadi dan memperlihatkan warna hitam pekat. Itu jelas api neraka yang legendaris, yang dapat dibandingkan dengan api emas dan hitam. Saat ini, jika besi hitam yang dijepit Suling tidak dapat dihancurkan oleh api neraka, itu berarti besi hitam ini sama sekali tidak biasa. Aku tidak dapat melihat benda apa ini. Suling tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kata-kata Kaisar Iblis itu benar. Setelah Suling keluar dari wilayah dewa yang ditinggalkan, ada banyak hal yang terbakar dengan api hantu api penyucian, tetapi hanya ada beberapa hal yang tidak dapat dibakar. Bahkan daging seniman bela diri yang paling kuat, Suling dapat langsung terbakar dengan api hantu api penyucian. Tetapi sekarang, bagaimana mungkin sepotong besi hitam ini menandingi kekuatan fisik seorang prajurit yang paling kuat? Saudara Su, saya mendengar ayah saya menyebutkan bahwa keluarga Zhao adalah keluarga Kendo yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Fondasi Kendo sangat kuat. Jika besi hitam ini benar-benar jatuh dari Zhao, apakah mungkin itu adalah jurus pedang? Atau warisan Kendo yang tidak dapat dipraktikkan Zhao? Dugu Yuyang mengingatkannya bahwa karena api neraka di api penyucian tidak dapat membakar besi hitam ini, itu berarti besi hitam itu sangat luar biasa. Mungkin itu adalah harta karun yang kuat, atau mungkin itu adalah warisan Kendo yang tidak dapat disebutkan Zhao. Jika itu benar-benar warisan Kendo, api neraka di api penyucian mungkin tidak dapat membakarnya. Lagi pula, menurut apa yang tidak dapat dikatakan Zhao tadi, warisan Kendo yang dipraktikkannya adalah orang kuat Kendo dari periode iblis peri kuno. Warisan Kendo yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat itu tidak dapat dibakar. Kata Purple Lancer, dia adalah garis keturunan keluarga Tianmo. Dia masih tahu banyak tentang periode peri dan iblis kuno, tetapi dia hanya bisa mengerti bahwa dia belum pernah benar-benar berada di periode peri dan iblis kuno. Mendengarkan analisis Dugu Yuyang dan Zilaner, Suling tiba-tiba menyadari bahwa dia terkejut. Jika benda ini benar-benar warisan Kendo yang tidak dapat dipraktikkan Zhao, mungkin aku bisa mencoba memahami arti sebenarnya dari Kendo. Bagus, Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang mengangguk cepat, kami akan membantumu melindungi Dharma. Bagaimanapun, hutan penghalang sihir adalah tempat yang sangat berbahaya di alam bawah. Sering kali ada monster dan warcraft. Jika Suling ingin berkonsentrasi untuk mencoba memahami arti sebenarnya dari Kendo dalam besi hitam, dia benar-benar membutuhkan bantuan seni bela diri lainnya untuk melindungi Dharma. Kemudian, tanpa berpikir, Suling langsung melepaskan kekuatan jiwa wupinnya dan menempelkannya ke besi hitam, mencoba melihat melalui besi hitam. Pada saat ini, Suling memusatkan seluruh perhatiannya pada besi hitam. Matanya sedikit tertutup dan seluruh jiwanya tetap sangat terfokus. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang tetap berada di samping Suling untuk menghindari gangguan lain saat Suling merenungkan arti sebenarnya dari Kendo dalam besi hitam. Jiwa Suling melilit besi hitam, mencoba menembus kulit besi hitam dan melihat melalui hal-hal yang tersembunyi. Namun, Suling merasa bahwa ketika kekuatan jiwa seluruh orang jatuh pada besi hitam, tampaknya terhalang oleh semacam penghalang, dan dia tidak dapat sepenuhnya melihat melalui besi hitam. Suling, yang matanya sedikit tertutup, segera mengerutkan kening, dan raut wajahnya menjadi serius. Benda ini benar-benar aneh. Dengan 5 tingkat jiwaku, aku tidak dapat menembus besi hitam dan melihat melalui materi aslinya. Suling merasakan pikirannya bergetar. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan jiwanya bukan yang teratas, tidaklah sulit untuk melihat misteri metode keterampilan biasa. Bahkan tidak sulit untuk mengolah metode harta karun orang bijak. Namun saat ini, Suling masih belum bisa melihat apa yang tersembunyi di besi hitam itu. Sesaat kemudian, kekuatan jiwa Suling hanya bisa menempel pada kulit besi hitam itu, dan masih belum bisa melihat sepenuhnya apa yang ada di dalamnya. Namun, tiba-tiba, Suling seperti disambar petir. Seluruh orang itu langsung bereaksi dan berkata dengan gembira, jika benda ini adalah warisan Kendo seperti yang dikatakan Yuyang, aku benar-benar tidak bisa melihatnya hanya dengan kekuatan jiwaku sendiri. Aku hanya bisa bekerja sama dengan niat pedang dari kultivasiku.
Su Ling samar-samar merasa bahwa hanya dengan menggunakan ide pedang dia bisa lebih jauh melihat besi hitam itu. Seniman bela diri biasa tidak bisa melihatnya hanya dengan kekuatan jiwa mereka. Jika Anda tidak tahu arti pedang, bahkan mereka yang memiliki kekuatan jiwa tertinggi dari 9 tingkat tidak dapat melihat besi hitam ini. Tentu saja, ini hanya tebakan Su Ling. Bagaimanapun, besi hitam itu mungkin berasal dari zaman iblis peri kuno, seorang pendekar pedang yang kuat. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Su Ling tersenyum beberapa kali di wajahnya yang berwibawa. Tiba-tiba, Su Ling membuka matanya. Matanya sangat tajam. Sebuah ide pedang yang tajam meledak dari kedalaman mata Su Ling. Mata Su Ling meledakkan ide pedang dan menusukkannya langsung ke besi hitam itu. Kemudian saya mendengar suara, dong, yang sangat tumpul. Kedengarannya seperti bel. Sepotong besi hitam itu meledakkan cahaya perak terang, yang sangat menyilaukan. Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner semua tetap di samping dan menyaksikan cahaya perak meledak dari besi hitam di telapak tangan Su Ling. Mereka terkejut dan menatap Su Ling, khawatir Su Ling akan dalam bahaya. Bagaimanapun, besi hitam ini, tetapi Zhao tidak bisa tinggal. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Zhao tidak dapat menyakiti Su Ling sebelum dia mati. Cahaya perak meledak keluar dari telapak tangan Su Ling. Saat berikutnya, di bawah tatapan Kaisar Iblis dan yang lainnya, cahaya perak menutupi Su Ling. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis tampak ketakutan dan bergegas untuk menangkap cahaya perak. Dugu Yuyang hampir menembak pada saat yang sama dengan Kaisar Iblis. Karena Su Ling sekarang ditelan oleh cahaya perak, dan tidak ada jejak secara langsung, dan dia masih di bawah tatapan mereka. Jejak telapak tangan Kaisar jahat begitu mendominasi sehingga dia membombardir cahaya perak. Dugu Yuyang juga ingin mengejutkan cahaya perak dengan kekuatannya yang mendominasi. Tapi, setelah jejak telapak tangan mereka jatuh pada cahaya perak, kekuatan hegemonik yang terkandung dalam telapak tangan langsung ditelan oleh cahaya perak. Bang! Pada saat berikutnya, kekuatan hegemonik yang diserap oleh cahaya perak langsung memantul dan mengenai Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang. Namun, mereka bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menghindari kekuatan telapak tangan tersebut. Namun, segera setelah itu, pedang putih keperakan, seperti pelangi panjang, meledak langsung dari cahaya perak tersebut. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang mengubah raut wajah mereka dan menatap pedang putih keperakan itu. Mereka terkejut, mereka bergegas turun dan tidak berani melawan pedang putih keperakan itu. Boom! Pedang putih keperakan itu langsung menebas punggung Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang. Jika mereka tidak berbaring tepat waktu, mereka mungkin akan langsung tertusuk oleh pedang putih keperakan itu. Pedang putih keperakan yang agung, langsung menembus hutan penghalang sihir dan menghantam pegunungan yang terus-menerus. Pegunungan biru besi itu sekeras batu seperti punggung binatang besi hitam itu. Setelah diserang oleh pedang putih keperakan itu, saya hanya mendengar beberapa ledakan, dan kemudian saya melihat dengan jelas bahwa gunung itu terus-menerus, ratusan mil gunung langsung diratakan oleh pedang perak itu. Burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah di angkasa di bawah pengaruh pedang perak itu, dan tulang-tulang mereka menghilang. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang tampak terkejut. Saat itu, mereka semua menatap gunung yang rata itu dan merasa ngeri. Jika mereka berani bertarung dengan keras tadi, aku khawatir mereka akan langsung terbunuh dan dihancurkan oleh pedang putih keperakan itu. Pedang ini terlalu kuat, Kaisar Iblis itu tercengang. Bahkan tubuhnya tidak bisa menyembunyikan getarannya saat ini. Meskipun dia telah mengalami perang iblis dewa kuno, dia belum pernah melihat seorang kultivator pedang yang dapat langsung meratakan ratusan mil gunung hanya dengan satu pedang. Kekuatan pedang seperti itu, ditempatkan pada periode perang iblis dewa kuno, benar-benar sebanding dengan keberadaan teratas Kaisar Xuantian dan orang suci Yueji. Ya, hanya satu pedang di tangan dapat memotong 10.000 kaki pedang. Satu gelombang di tangan adalah gunung terbelah Pinghai. Aku belum pernah mendengar ayahku menyebutkan kekuatan pedang yang begitu kuat. Dugu Yuyang juga terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, pedang itu jelas hanya pedang yang sangat biasa. Mungkin itu dapat memotong pelangi yang panjang hanya dengan satu gelombang. Jika ada kultivator pedang yang begitu kuat di tingkat bawah, siapa yang bisa menandinginya? Bagaimana dengan Su Ling? Kita tidak bisa masuk dan menghancurkan cahaya perak itu sama sekali. Jika kita benar-benar berani menerobos, cahaya perak itu pasti akan membalas kita.
Dugu Yuyang tampak berwibawa dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa pedang putih keperakan yang agung sebelumnya sengaja dibuat bias. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menghindari pedang sekuat itu hanya dengan dia dan Kaisar Iblis? Dengan kata lain, pedang tadi hanya untuk menakut-nakuti dia dan Kaisar Iblis dan menjauhkan mereka. Aku tidak yakin, tetapi kurasa tidak akan terjadi apa-apa pada Suling. Suara iblis itu bergetar, karena dia tidak yakin apakah Suling benar-benar baik-baik saja. Dia hanya bisa menebak bahwa pedang perak sebelumnya begitu kuat, yang menunjukkan bahwa cahaya perak yang menelan Suling benar-benar luar biasa dan mungkin memiliki kekuatan kendo. Memikirkan hal ini, iblis itu segera menarik napas dan menatap cahaya perak di depannya. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa Sulinggji memiliki surganya sendiri. Di sisi lain, Zilaner jauh lebih tenang daripada Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang. Dia hanya berdiri di sana dan menatap cahaya perak dengan saksama. Cahaya perak ini membuatku deja vu. Putra ungu biru mengerutkan kening dengan mata yang indah dan berkata dengan suara yang dalam. Ungu biru, maksudmu, kamu mungkin pernah melihat cahaya perak ini. Kaisar Iblis itu tertegun dan menatap Ungu Laner dengan heran. Ya, sepertinya aku pernah melihat deskripsi cahaya perak di buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh leluhurku, mengatakan bahwa ini adalah metode seorang pendekar pedang yang kuat, yang tampaknya tidak bernama. Zilaner mengangguk dengan serius. Pikirannya sedikit kacau, karena itu adalah kenangan bertahun-tahun yang lalu. Sangat sulit untuk mengingatnya saat ini. Tanpa nama, Dugu Yuyang tertegun dan matanya bingung. Iblis berkata, "Apa, pernahkah kamu mendengarnya?" Petik 2. Tidak, Dugu Yuyang dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, mereka semua mengatakan bahwa kekuatan kendo ini tanpa nama. Bagaimana mungkin orang-orang di kemudian hari mendengarnya? Menurut buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, aku ingat dengan jelas bahwa kekuatan kendo tanpa nama ini disebut Dewa Pedang pada periode Iblis Peri kuno. Purple Laner sedikit mengernyitkan matanya yang indah, karena dia benar-benar tidak dapat mengingat seberapa kuat ilmu pedang ini pada periode Iblis Peri kuno. Bagaimanapun, apakah periode Iblis Peri kuno itu ada atau tidak masih menjadi misteri. Bahkan sekarang, banyak kekuatan sekte dan klan teratas mengklaim bahwa mereka mewarisi dari periode Iblis Peri kuno, tetapi era seperti itu benar-benar terlalu tua untuk diselidiki. Bagaimana itu bisa benar atau salah? Oleh karena itu, meskipun Zilaner adalah garis keturunan keluarga Tianmo dan memiliki darah paling murni dari keluarga Tianmo, dia tidak tahu apakah itu benar-benar ada di zaman Iblis Peri kuno. Namun, menurut uraian dalam buku-buku kuno leluhur Zilaner ketika dia masih kecil, zaman sihir Peri kuno memang ada, dan pada saat itu, ada sejumlah besar orang yang cakap dan orang-orang yang sangat kuat, yang semuanya tidak dapat memindahkan gunung dan jatuh ke laut, dan semuanya tidak dapat mengubah bintang-bintang. Namun, dalam buku-buku kuno, deskripsi era seperti itu memang terlalu mitologis, seolah-olah makhluk abadi sejati datang ke dunia, seolah-olah mereka telah memperoleh metode kehidupan abadi. Namun, pada generasi selanjutnya, tidak ada seniman bela diri di periode Iblis Peri kuno yang bertahan hidup. Bukankah ini kontradiksi diri? Karena itu, Zilaner mempertanyakan apakah periode Iblis Peri kuno benar-benar ada. Namun sekarang, melihat cahaya perak yang menelan Suling dengan matanya sendiri dan memikirkan buku kuno Misin yang dilihatnya ketika dia masih kecil, Zilaner mulai percaya bahwa periode Iblis Peri kuno mungkin bukan hanya mitos dan legenda, tetapi keberadaan nyata. Karena cahaya perak itu seperti dua kacang polong di leluhur kuno. Jika benar seperti yang kamu katakan, Suling dijebak oleh pendekar pedang tanpa nama. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Ya, memang, aku yakin cahaya perak itu berasal dari Dewa Pedang tanpa nama, tetapi aku tidak mengerti mengapa itu muncul di sini. Zilaner menanggapi dengan serius. Jika dia tidak melihat sendiri deskripsi cahaya perak itu, Zilaner tentu tidak berani bersikap begitu. Bagaimanapun, Sulinglah yang sekarang terjebak. Zilaner khawatir dengan keselamatan Suling, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Baru saja, Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang menyerang cahaya perak, dan mereka hampir terbunuh oleh pedang perak, yang cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya cahaya perak itu. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Suling di luar sekarang. Kaisar Iblis tidak sabar, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan, katanya.
Du Guiyang juga tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Dia tidak berani menyerang cahaya perak sekarang. Pedang putih perak tadi membuatnya gemetar. Tiba-tiba dia ditelan oleh cahaya perak, yang membuat Suling merasa sedikit tidak jelas. Oleh karena itu, dia baru saja menyerang besi hitam itu dengan pedang, tetapi besi hitam itu sangat marah sehingga dia langsung menelannya, yang membuatnya bingung. Dalam cahaya perak, Suling merasakan silau itu. Setelah beberapa saat, matanya bisa beradaptasi dan memastikan bahwa dia putih. Suling bertanya dengan keras, "Siapa kau? Mengapa kau mencoba menggoda Su?" Tapi, tepat saat suara Suling mulai melemah, dalam cahaya perak, sebuah pedang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Pedang itu tajam dan ganas, dan menusuk langsung ke arah Suling. Jiwa Suling terbuka dan persepsinya sangat kuat. Hampir pada saat yang sama, dia langsung merasakan seluruh rambut orang itu berdiri tegak dan bergegas menghindar. Suara, dan suara udara pecah terdengar. Makna pedang yang tajam itu benar-benar menusuk bagian belakang kepala Suling. Jika Suling tidak menghindar tepat waktu, aku khawatir dia akan terbunuh di tempat. Karena Suling dapat dengan jelas merasakan betapa sombong dan kuatnya kekuatan yang tersembunyi dalam makna pedang tadi. Dihantam oleh niat pedang tingkat itu hampir tidak ada bedanya dengan mati. Setelah menghindari makna pedang, wajah Suling menjadi semakin bermartabat. Matanya sedingin es. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, "Siapa yang mulia? Mengapa Anda tidak menunjukkan wajah aslinya?" Tidak diragukan lagi, setelah ditelan oleh cahaya perak, Suling jatuh ke ruang baru, yang putih dan kosong. Suling belum tahu siapa yang melakukan semua ini dan siapa yang ingin berurusan dengannya. Namun, di ruang putih yang luas ini, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Suling sama sekali, tetapi niat pedang tajam lainnya muncul dari udara tipis lagi. Namun, lokasi niat pedang itu sama sekali berbeda dari sebelumnya, seperti niat pedang yang dapat muncul secara acak di ruang putih yang luas. Kemunculan niat pedang yang tiba-tiba sekali lagi membuat Suling merasa seperti musuh besar, karena dia tahu bahwa niat pedang itu sangat kuat dan ingin melawan dengan kekuatan, yang tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Satu-satunya cara Suling adalah menghindar dan terus menghindar. Ketika Sulinggang menghindari niat pedang kedua, dia tidak menunggu Sulinggang memiliki kesempatan untuk bernapas. Ide pedang itu muncul di mana-mana di ruang putih yang luas ini. Suling memiliki persepsi yang kuat dan dapat dengan jelas melihat lokasi ide pedang itu. Tetapi yang mengejutkan Suling adalah bahwa kali ini ide pedang itu datang langsung dari segala arah. Sialan, apakah aku jatuh ke wilayah pedang siapa? Wajah Suling sangat serius. Dia masih belum menentukan di mana dia berada. Ada niat pedang yang menyerangnya di sekelilingnya, dan jumlah niat pedang itu terus bertambah. Jika dia terus seperti ini, dia masih tidak dapat menemukan cara untuk menghentikan permainan, dia pasti akan mati. Kita harus segera menemukan cara untuk menghentikan situasi. Suling mengerutkan kening, matanya sedih, dan Ning berkata, sebelum itu, kita masih harus menemukan cara untuk menghindari serangan pedang dari segala arah. Pada saat berikutnya, hanya dengan mendengarkan raungan, tulang gelap biru muda dari pohon surga terbuka langsung di permukaan tubuh Suling, dan pertempuran dengan Zhao tidak dapat melukai tulang gelap pohon surga milik Suling, tetapi sekarang Suling tidak punya pilihan. Niat pedang datang dari segala arah dan tak terhitung jumlahnya. Suling tahu sulit untuk menghindarinya semua. Satu-satunya cara adalah menghindari sebagian besar niat pedang, dan kemudian beberapa niat pedang masih akan mengenainya. Hampir pada saat Suling membuka tulang gelap pohon surga, niat pedang muncul dari udara tipis di angkasa, melesat beberapa kali dan menuju ke arah Suling. Pedang padat itu dimaksudkan untuk berkedip di ruang putih yang luas ini. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, saya akan terpesona dan berlutut langsung untuk mati. Tetapi Suling sangat bertekad dalam seni bela diri. Bahkan jika ada niat pedang yang tak terhitung jumlahnya, Suling harus bertarung. Bagaimanapun, berdiri dan mati lebih baik daripada berbaring dan menunggu kematian. Metode harta karun Suling, metode harta karun binatang purba, dan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap semuanya telah berevolusi secara ekstrim olehnya saat ini. Niat pedang yang padat menyerang Suling dan menghancurkannya di tempat itu, yang merupakan tempat Suling berada. Boom, boom, gagasan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Suling.
Su Ling membuat beberapa sidik jari dengan kedua tangannya dan mengingatkannya pada metode ruang tak terkalahkan. Terjadi pembagian dan penataan ulang yang cepat di ruang di sekitar tubuhnya, tetapi meskipun demikian, beberapa gagasan pedang mengenai tubuh Su Ling. Namun, mengandalkan perlindungan tulang-tulang gelap pohon surga, bahkan jika sebagian kecil dari makna pedang mengenai tubuh Su Ling, itu hanya membuat derak pada tulang-tulang gelap pohon surga, dan kemudian daun-daun yang tumbuh di pohon surga terus berguguran. Su Ling tetap di tempatnya. Kecepatan jari-jarinya membuat sidik jari begitu cepat sehingga orang tidak dapat menangkap jejaknya dengan mata telanjang. Itu hanya satu sidik jari demi satu. Kecepatannya sangat cepat dan mempesona. Setiap perubahan sidik jari akan secara langsung menyebabkan pembagian dan penataan ulang ruang di sekitar tubuh Su Ling, yang membuat makna pedang itu hancur di sisi Su Ling yang ditelan oleh pembagian ruang. Setelah penataan ulang ruang, ia pergi ke posisi lain dan tidak dapat mengenai Su Ling sama sekali. Makna pedang yang dapat mengenai Su Ling juga ditentang oleh tulang gelap pohon surga di permukaan tubuh Su Ling, yang memiliki dampak yang sangat serius pada tulang gelap pohon surga. Namun untungnya, tulang gelap pohon surga itu bersifat defensif. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Su Ling, ia akan memiliki pertahanan yang semakin kuat. Meskipun pedang-pedang itu mengandung kekuatan yang besar, namun karena jumlahnya yang banyak, kekuatan itu tetap saja menyebabkan perbedaan. Pedang-pedang itu tidak dapat menembus tulang hitam pohon surga dengan satu tebasan, tetapi hanya dapat menyebabkan kerusakan serius pada tulang hitam pohon surga. Sesaat kemudian, entah berapa lama waktu berlalu, dan niat pedang yang padat di sekitarnya akhirnya berhenti menyerang. Su Ling sangat lelah hingga basah oleh keringat. Dia memuntahkan beberapa teguk darah. Wajah tampan itu tertutup oleh keringat yang tebal. Baru saja, untuk menahan serangan niat pedang dari semua sisi, Su Ling menggunakan metode ruang tak terbatas yang tak lengkap pada saat yang sama, dan metode harta karun binatang purba, serta tulang suangu dari pohon surga, dapat dibayangkan bahwa ini akan menghabiskan kekuatan Su Ling. Su Ling merasa lelah. Matanya penuh dengan darah yang lelah. Matanya sedih dan galak. Dia berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Kamu tidak menunjukkan gunung dan embun, mengapa kamu menargetkan Su? Untuk apa kamu melakukan itu? Aku adalah Dewa Pedang tanpa nama. Itu hanya ujian kecil sebelumnya. Sekarang, kau telah lulus ujianku dan dapat mewarisinya." Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat dan mendominasi terdengar, seperti suara kuno, mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dalam sekejap, suara itu melewati gendang telinga Su Ling, menggetarkan organ dalam, mata, telinga, mulut, dan hidung Su Ling Zhen. "Ujian, itu hanya ujian. Kau hampir membunuhku tadi. Apa kau tidak tahu? Dan bisakah kau mengecilkan suaramu?" Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia menyadari bahwa cahaya perak itu memang muncul dari besi hitam. Su Ling ditelan oleh besi hitam saat itu, dan besi hitam itu mengandung warisan kekuatan Kendo yang tidak diketahui bernama Dewa Pedang. Serangan pedang sebelumnya hanya untuk menguji apakah Su Ling memenuhi syarat untuk diwarisi. "Jika kau mendapatkan warisanku, kau dapat melihat ke bawah pada Kendo." Suara itu langsung mengabaikan permintaan Su Ling dan berkata lagi. Kali ini, Su Ling telah menutup telinganya, yang mencegahnya muntah darah lagi. "Oh, sombong sekali. Zhao tidak bisa mendapatkan warisanmu, tapi dia dibunuh olehku." Su Ling tersenyum beberapa kali dan menjawab, "Dia hanya memiliki 1/10 dari warisanku. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membunuhnya?" Suara itu terdengar lagi dan berteriak dengan suara yang dalam, "Jika jalan surgawi tidak tanpa nama, jalan pedang akan bertahan selamanya seperti malam. Langit tidak melahirkan yang tak bernama, dan Kendo selalu seperti malam." Mendengar ini, Su Ling tercengang. Suara itu kuat dan sombong, penuh dengan semangat tengah, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika tidak dikonfirmasi, pemilik suara ini pastilah seorang seniman bela diri yang kuat, dan Su Ling pasti telah membantahnya secara langsung. Bagaimanapun, sejak berdirinya Dewa Pangu, banyak sekali bakat Kendo papan atas telah muncul di jalan Kendo. Kaisar Xuanyuan dan Kaisar Qiou yang asli semuanya adalah raksasa Kendo terkenal yang tercatat dalam buku-buku kuno. Tetapi pria tak bernama ini mengklaim bahwa jika Kendo tidak memilikinya, itu akan seperti malam selamanya. Beginilah arogansi dan sombongnya. Jika Su Linghong tidak membunuh Zhao Neng sebelumnya, dan Zhao Neng kebetulan mendapatkan warisan tak bernama dari Dewa Pedang, Su Ling pasti mempercayainya. Tetapi sekarang,
Su Ling skeptis. Bagaimanapun, meskipun Zhao tidak dapat berlatih kendo, itu tidak mencapai tingkat kekuatan kendo teratas. Su Ling mengerutkan kening. Ada hamparan putih yang luas di sekelilingnya. Dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya tidak memiliki jalan keluar dan tidak bisa pergi dari sini. Dia bertanya dengan serius, bagaimana aku bisa pergi dari sini? Saat berikutnya, ruang bergetar. Sebuah bayangan kehampaan tiba-tiba muncul di hadapan Su Ling. Bayangan itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah kelabu dan rambut putih. Dia memiliki temperamen yang berdebu dan seperti peri tulang bangau. Dia mengenakan jubah abu-abu. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia dikejutkan oleh ilusi kehampaan yang tiba-tiba itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak punya keluhan dengan para pendahuluku. Sepotong besi hitam ini adalah yang tidak bisa aku dapatkan setelah aku membunuh Zhao. Sekarang, aku punya 3 teman yang menungguku di luar. Permisi, bagaimana aku bisa pergi dari sini? Tidak diragukan lagi, Su Ling tahu bahwa dia terjebak dalam cahaya perak ini, yang tidak berbeda dengan di penjara. Dia hanya ingin menemukan cara untuk pergi dengan cepat. Bagaimanapun, Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner semuanya menunggu Su Ling di luar. Setahun di sini, sehari di luar, kenapa kau harus khawatir? Hantu berambut abu-abu itu menatap Su Ling dari atas ke bawah, seolah-olah ingin melihat Su Ling, dan berkata, ini warisan pedangku, tidakkah kau menginginkannya? Haha, Su Ling tersenyum beberapa kali. Warisan kendo apa? Setelah terperangkap di sini oleh cahaya perak, Su Ling hampir terbunuh oleh niat pedang yang padat. Jika dia tidak memiliki tulang gelap dari pohon surga dan memiliki metode ruang yang tak terkalahkan, aku khawatir Su Ling akan mati. Su Ling yakin bahwa jika Zhao tidak bisa benar-benar berada di sini, dia pasti tidak dapat mematahkan serangan pedang sebelumnya. Bagaimanapun, Zhao tidak dapat melakukannya tanpa hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Memikirkan hal ini dalam hatinya, wajah Su Ling menjadi semakin serius. Pria tua berambut abu-abu di depannya hanyalah ilusi dan seharusnya menjaga di sini. Serangan pedang sebelumnya memang merupakan ujian, tetapi di balik ujian tersebut, Su Ling tidak yakin apakah itu adalah warisan kendo. Saya tidak berani meminta warisan kendo yang ditinggalkan oleh para pendahulu saya. Sekarang, saya hanya ingin menemukan cara untuk pergi dari sini dan kembali ke teman-teman saya. Su Ling melengkungkan tangannya. Meskipun dia tidak puas, Su Ling berpura-pura tenang dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pria tua di depannya. Su Ling tahu betul bahwa kekuatan hantu pria tua ini tidak bisa diremehkan. Ide-ide pedang sebelumnya, melakukan yang terbaik, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pedang pria tua itu. Su Ling malu pada dirinya sendiri. Mendengarkan perkataan Su Ling, lelaki tua berambut abu-abu itu menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata dengan lemah, satu-satunya cara untuk pergi dari sini adalah dengan mengalahkanku dalam kendo. Seperti yang kau pikirkan, akulah pembela di sini. Jika kau mengalahkanku dalam kendo, kau bisa langsung pergi. Apa? Su Ling terkejut dan menatap lelaki tua di depannya. Dia berkata dengan serius, apakah kau sengaja bercanda dengan generasi mudamu? Generasi tua, kau adalah pendekar pedang yang kuat di zaman iblis peri kuno, dan kau disebut dewa pedang tanpa nama. Generasi muda hanyalah orang yang tidak dikenal. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan generasi tuamu? Sebenarnya, perkataan Su Ling memang tulus dan benar. Bagaimanapun, Su Linggang adalah saksi nyata kekuatan lelaki tua itu. Dalam kendo sederhana, jarak antara Su Ling dan lelaki tua itu seperti dunia yang berbeda, yang sama sekali tidak dapat dilintasi. Hehe, jika kau tidak bisa mengalahkanku dalam kendo, kau tidak bisa pergi dari sini. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai janggut putihnya yang ramping. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan menjawab. Petik 2. Su Ling terdiam sesaat. Saat ini, dia bahkan menyesal dan menyuntikkan pedangnya ke besi hitam. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Apakah tidak ada cara lain? Su Ling berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak ada cara lain. Hampir tanpa berpikir, orang tua itu berkata langsung. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengajarkan warisan kendo kepada generasi muda? Su Ling tiba-tiba teringat bahwa orang tua berambut putih itu menyebutkan warisan kendo tanpa nama dari Dewa Pedang.
Jadi selama dia mendapatkan warisan kendo tanpa nama dari Dewa Pedang, bisakah dia mengalahkan orang tua berambut putih itu? Jika kamu ingin mendapatkan warisan kendo, kamu juga harus bertarung denganku. Adapun seberapa banyak warisan kendo yang bisa kamu pelajari, itu hanya bergantung padamu. Lelaki tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Petik 2. Su Ling langsung terdiam. Ia menatap lelaki tua berambut putih itu tanpa daya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kau bilang begitu, maksudku, generasi muda akan tetap bertarung denganmu." "Ya, itu benar. Orang itu pernah ke sini sebelumnya. Sayang sekali dia bahkan tidak lulus ujian pertama dan tidak bisa mendapatkan warisan kendoku. Karena itu, aku hanya bisa meneleponnya secara acak dan langsung membiarkannya pergi dari sini." Lelaki tua berambut putih itu mendesah tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau adalah orang pertama yang lulus ujian dan memenuhi syarat untuk menerima warisan kendo, jadi jika kau ingin pergi dari sini, kau harus mengalahkanku. Namun, jika kau ingin mengalahkanku, kau harus mempelajari semua warisan kendo." "Zhao, tidak bisakah orang itu tidak lulus ujianmu?" Lalu dia terus mengatakan bahwa dia mendapatkan warisan kendo dari kendo yang kuat di masa iblis peri kuno. Su Ling tercengang. Ia menatap lelaki tua berambut putih itu dengan heran dan bertanya. Dia tidak mendapatkan warisan kendoku, tetapi hanya mendapat nasihat dariku. Lagi pula, dengan bakat kendonya, bahkan jika dia mendapatkan warisan kendoku, dia tidak bisa benar-benar mewarisinya. Lelaki tua berambut putih itu tampak sangat serius. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Bakat kendomu bagus, tetapi butuh ratusan tahun untuk mempelajari warisan kendoku." "Ratusan tahun?" Su Ling terkejut, menatap lelaki tua berambut putih di depannya, dan buru-buru berkata, "Bahkan jika kamu tinggal di sini selama ratusan tahun, dunia luar pasti sudah berlalu setahun. Pada saat itu, aku khawatir kembang kol akan dingin." "Kembang kol menjadi dingin, apa artinya itu?" Lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. "Tidak menarik. Ayo cepat mulai, Tuan. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aku harus segera pergi dari sini." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan bergegas mengeluarkan pedang bintang dari cincin itu. Dia hanya mendengar suara, siu-siu. Pedang bintang tajam yang memancarkan cahaya bintang terang melayang di sekitar tubuh Su Ling, yang membuat tubuh Su Ling dihiasi dengan cahaya bintang. Melihat Su Ling mengeluarkan pedang bintang, lelaki tua berambut putih itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menatap Su Ling dengan heran, "Haha, ilmu pedang tidak bagus. Sangat bagus untuk membawa pedang di tangannya. Ambil pedangnya." Mata Su Ling sangat tajam. Lelaki tua di depannya hanyalah ilusi. Mustahil untuk membunuhnya dengan cara apapun. Oleh karena itu, Su Ling dapat dengan seenaknya menunjukkan ilmu pedangnya, menyempurnakan ilmu pedangnya sendiri dan meningkatkan ilmu pedangnya sendiri. Pedang bintang itu jatuh ke telapak tangan Su Ling dan mengeluarkan suara pedang yang jelas. Su Ling menunjukkan langkah bintang di kakinya. Gerakan tubuhnya secepat kilat, seperti seekor naga yang berjalan dengan pena. Dalam sekejap, dia mendatangi lelaki tua berambut abu-abu itu dan mengikutinya. Su Ling berteriak dan pedang panjang di tangannya langsung menusuknya. Jurus pedang Su Ling sangat sederhana, tanpa sedikit pun kekacauan, apalagi gerakan-gerakan yang tidak teratur, tetapi hanya menusukkan pedang panjang itu. Su Ling tahu betul bahwa bagi seorang pendekar pedang dengan kendo yang kuat, semakin indah jurus pedangnya, semakin mudah untuk membuat kesalahan. Karena alasan ini, pendekar pedang yang paling kuat sama sekali tidak mengejar jurus pedang yang paling indah dan memukau, tetapi keterampilan menyerang yang paling sederhana. Selama pedang itu digunakan untuk mengerahkan kekuatannya, itu sudah cukup. Meskipun jurus pedang yang berlebihan itu indah, jurus-jurus itu seringkali mencolok dan tidak memiliki serangan sama sekali. Su Ling hanya menusukkan pedang sesuka hatinya. Pedang itu lurus. Ujung pedang yang tajam, sua, menembus ruang dan langsung menusuk jantung lelaki tua berambut putih itu. "Anak muda, ilmu pedangmu biasa saja, tetapi metode tubuhmu sangat misterius dan luar biasa." Lelaki tua berambut putih itu tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar terkejut melihat Su Ling muncul di hadapannya begitu saja. Bagaimanapun, bagi seorang pendekar pedang, metode tubuh benar-benar sangat penting. Semakin cepat pedang itu, semakin kuat pula pedang itu. Pedang panjang Su Ling menusuk lurus. Pada saat itu,
seperti guntur dan kilat yang menghantam lelaki tua berambut putih itu. Jika itu adalah prajurit biasa, mustahil untuk menangkap jejak pedang ini. Namun, lawan Suling adalah lelaki tua berambut putih. Meskipun lelaki tua berambut putih itu hanyalah ilusi dan kekuatannya jauh dari tubuhnya, Anda tahu, dia adalah kekuatan kendo sejati di puncaknya. Itu adalah apa yang disebut unta kurus lebih besar dari seekor kuda, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Oleh karena itu, ketika pedang Suling hendak menusuk ke dalam hatinya, warna terkejut di wajah lelaki tua berambut putih itu berubah menjadi senyum tipis. Lelaki tua berambut putih itu menjabat tangan kanannya dengan lembut dan dengan tenang menepuk telapak tangan pada pedang bintang yang ditusukkan oleh Suling. Kemudian dapat dilihat bahwa pedang bintang yang sangat keras itu ditekuk menjadi busur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah akan patah. Melihat pemandangan ini, Suling langsung gemetar ketakutan dan buru-buru mengambil pedang itu. Pedang bintang adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan ayahnya. Jika pedang itu patah, dia akan menyesalinya. Suling segera mengambil pedangnya, mengikutinya dari dekat, mundur lebih dari 10 meter ke belakang, dan menjauh dari lelaki tua berambut putih itu. Pada saat ini, Suling mengerutkan kening, tampak sangat serius di wajahnya, dan menatap lelaki tua berambut putih itu dengan mata tajam. Orang ini benar-benar kuat, dia hanya ilusi. Jika itu tubuhnya, aku khawatir dia benar-benar cukup kuat untuk tidak memiliki lawan. Suling cukup terkejut. Pedang bintang di tangannya setidaknya adalah senjata paling kuat yang pernah memasuki sisi atas. Itu jauh lebih keras daripada pedang biasa. Namun demikian, lelaki tua berambut putih tadi hampir mematahkan pedang bintang itu dengan satu tepukan. Cara seperti itu berada di luar jangkauan orang. Suling tidak ragu bahwa jika dia tidak menggunakan pedang bintang tadi, tetapi pedang Tianhuang, aku khawatir dia hanya dapat melihat pedang Tianhuang yang terfragmentasi sekarang. Orang ini benar-benar kuat. Apa yang bisa kulakukan untuk mengalahkannya? Suling sedikit tidak sabar. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengalahkan lelaki tua berambut putih itu, dia tidak dapat meninggalkan tempat ini sama sekali, dan Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner semuanya menunggunya di luar. Selain itu, dunia telah runtuh selama setahun, dan pertempuran untuk supremasi pemuda akan segera dimulai. Jika Suling terjebak di sini, bukankah dia akan kehilangan kesempatan? Perlu dicatat bahwa jika Suling gagal mencapai supremasi pemuda, ia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki level atas dan tidak akan pernah melihat Su Xiaomei lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Suling. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Suling menggertakkan giginya dengan keras, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat tegas. Ia menatap lelaki tua berambut putih di depannya dan berkata dengan serius, "Selanjutnya, aku akan serius." Lelaki tua berambut putih itu tersenyum tipis. Sulinggang hanya memiliki pedang itu. Kekuatannya hanya dapat dianggap sebagai pedang biasa. Jika ditempatkan pada periode iblis peri kuno, pedang itu hampir tidak dapat membunuh seekor semut pun. Bagaimanapun, pada periode iblis peri kuno, itulah penyebaran seni bela diri yang sebenarnya. Maka periode perang dewa dan iblis kuno tidak dapat dibandingkan dengan periode iblis peri kuno. Pada periode iblis peri kuno, semut-semut yang kuat itu sebanding dengan Raja Semut. Suling paling-paling hanya dapat bersaing dengan semut. Namun, Suling pasti akan mati jika ia bertemu monster dan warcraft yang lebih kuat dari semut. Apa yang kau tertawakan? Melihat lelaki tua berambut putih itu tertawa, Suling sedikit mengernyit dan bertanya. Pedang tidak digunakan seperti itu. Lelaki tua berambut putih itu menatap Suling dengan ramah. Dia pada dasarnya telah melihat melalui kultivasi pedang Suling tadi. Sangat umum. Hah, Suling tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana aku harus menggunakan pedang. Perlu dicatat bahwa kehidupan Suling sebelumnya adalah kendonya. Dalam kehidupan ini, dia mengambil jalan kultivasi lagi. Keterampilan pedang Suling hampir dikultivasikan sesuai dengan ide-ide kehidupan sebelumnya. Namun, kultivasi alam Suling dalam kehidupan ini jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Selain itu, Formula 9 pedang Suantian milik Suling berasal dari metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dalam menciptakan bintang. Ilmu pedang sekuat itu hanya lemah di mata lelaki tua berambut putih itu. Sekarang, lelaki tua berambut putih itu langsung memarahi Suling dan mengatakan bahwa Suling tidak bisa menggunakan pedang. Bukankah itu konyol? Jika menghitung kehidupan sebelumnya,
Suling telah berlatih ilmu pedang selama ratusan tahun. Dia dapat dianggap sebagai seorang pendekar pedang murni. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menggunakan pedang? Baiklah, mari kita mulai dengan yang paling dasar. Lelaki tua berambut putih itu mengangguk. Ilmu pedang suling semuanya berasal dari alam liar. Artinya, ilmu pedang itu tidak asli. Tidak ada yang disebut warisan kendo. Dalam jangka panjang, bahkan jika ilmu pedang suling menjadi semakin kuat, batas atasnya sangat rendah. Jika dia bertemu dengan seorang pendekar pedang yang benar-benar memiliki warisan kendo, suling pasti akan kalah. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa suling tidak dapat mengalahkan Zhao dalam ilmu pedang. Yang paling dasar, suling bertanya-tanya, bukankah wajar untuk berlatih ilmu pedang? Dia tidak memiliki warisan kendo yang asli saat berlatih anggar, tetapi suling telah tumbuh menjadi orang kuat kendo papan atas dengan bakat kendo yang luar biasa. Jika dia tidak bertemu Zhao dan dikalahkan oleh Zhao dalam anggar, suling tentu tidak akan menyadari pentingnya warisan kendo. Ada 3000 jalan di dunia, dan kendo hanya dapat dihitung sebagai salah satunya. Jika Anda tidak memiliki warisan kendo yang asli dan bakat berlatih anggar dengan kendo, itu sama sulitnya dengan surga jika Anda ingin mengalahkan praktisi pedang yang memiliki warisan kendo. Pria tua berambut putih itu kehilangan tangannya di belakangnya. Dia menatap suling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang, ambil pedangmu." Saat berikutnya, sebelum suling bisa bereaksi, pedang bintang di tangan suling tiba-tiba terlepas dari telapak tangan suling dan jatuh ke tangan pria tua berambut putih itu. Meskipun lelaki tua berambut putih itu hanyalah ilusi, dia masih memegang pedang bintang dengan mudah. Suling tercengang oleh pemandangan ini. Kau tahu, pedang bintang bukanlah produk biasa. Itu adalah harta roh suci yang mengandung roh pedang. Suling dapat mengendalikan pedang bintang karena dia adalah putra dari pedang suci Suli. Kalau tidak, bagaimana suling bisa menerima pedang bintang itu sendiri? Tapi sekarang, meskipun lelaki tua berambut putih itu hanyalah ilusi, dia dapat mengendalikan pedang bintang dengan mudah. Bahkan pedang bintang itu tidak melawan dan melawan sama sekali. Bagaimana suling tidak terkejut? Ini benar-benar pedang yang bagus. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk mendapatkan pedang ini. Perlu dicatat bahwa banyak praktisi pedang tidak bisa mendapatkan pedang yang kuat dalam kehidupan mereka yang buruk, dan ini benar-benar kesempatan bagimu untuk mendapatkan pedang ini di usiamu. Lelaki tua berambut putih itu memegang pedang bintang di telapak tangannya, melihatnya dengan saksama, dan berkata kepada suling, "Kamu menggunakan pedang ini untuk berlatih pewarisan pedang. Di masa depan, kamu tidak perlu mengganti pedangmu." Pria tua berambut putih itu tahu betul bahwa bagi kebanyakan praktisi pedang, begitu mereka berlatih ilmu pedang tertinggi di masa depan, mereka harus mengganti pedang mereka. Oleh karena itu, pedang yang tak tertandingi seringkali menentukan hasil pertempuran. Terutama bagi praktisi pedang yang paling kuat, mereka membutuhkan pedang yang bagus. Karena semakin kuat ilmu pedang, semakin tinggi persyaratan untuk mengenakan pedang. Jika pedang tidak cukup kuat, maka akan mudah patah dengan peningkatan ilmu pedang. Sekarang, aku akan mengajarimu yang paling dasar, memegang pedang. Ekspresi wajah pria tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap suling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. "Memegang pedang, aku perlu mengajarimu. Tetua, bisakah kau berhenti membuang-buang waktuku? Aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak dan harus segera pergi dari sini." Suling benar-benar terkejut dengan khotbah serius pria tua berambut putih itu. Dia memegang pedang. Bagaimanapun, suling telah berlatih anggar selama ratusan tahun. Aku khawatir hal yang paling dasar untuk memegang pedang adalah seorang kultivator pedang. Tidak, tepatnya, selama itu. Manusia, dia pasti akan memegang pedang. Tapi sekarang, bukankah konyol bahwa lelaki tua berambut putih itu harus mengajarinya memegang pedang dengan serius? Bahkan jika keadaan mendesak, kita harus berjalan selangkah demi selangkah. Mudah jatuh jika kita berjalan terlalu cepat, dan mudah menarik tubuh kita jika kita berjalan terlalu besar. Pria tua berambut putih itu menatap suling dengan tenang dan mengabaikan betapa tidak sabarnya suling dalam hatinya. Dia hanya melanjutkan dengan tenang, ada beberapa cara memegang pedang. Telapak tangan harus dekat dengan pelindung tangan, jari telunjuk harus diletakkan di gagang, ibu jari dan jari-jari lainnya harus dekat dengan kedua sisi pelindung tangan, dan punggung pedang harus dekat dengan bagian belakang lengan. Suling terdiam di tempat yang sama. Dia sangat tidak sabar dalam hatinya,
Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria tua berambut putih itu, Su Ling tidak bisa menahan cemberut dan memikirkan cara dia memegang pedang sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cara dia memegang pedang sebelumnya sebenarnya salah. Ya, selama ini, kultivasi pedang Su Ling bergantung pada bakatnya dalam kendo. Tidak ada aturan sama sekali. Adapun aturan kultivasi pedang, itu adalah formula pedang surgawi 9 suan. Tetapi pada saat itu, Su Ling berpikir bahwa mengolah ilmu pedang hanyalah cara sederhana untuk mengolah ilmu pedang. Namun sekarang, setelah mendengar perkataan lelaki tua berambut putih itu, Su Ling mengerti bahwa berlatih ilmu pedang bukan hanya sekadar berlatih ilmu pedang. Segala sesuatu di dunia ini memiliki 3.000 cara. Karena ilmu pedang dapat menjadi satu dengan sendirinya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kendo. Jika hanya berlatih ilmu pedang, mungkin tidak akan dapat menjadi suatu cara dan bahkan tidak akan dapat menjadi kekuatan kendo. Setelah memahami hal ini, Su Ling segera menenangkan diri dan mendengarkan dengan saksama lelaki tua berambut putih itu. Setelah berbicara tentang postur memegang pedang, lelaki tua berambut putih itu langsung memperagakan postur memegang pedang kepada Su Ling di tempat. Bakat kendo Su Ling sungguh luar biasa. Hanya sekali, Su Ling belajar memegang pedang. Setelah mempelajari postur memegang pedang, selanjutnya, kita harus belajar membelah secara horizontal dan menusuk secara langsung. Lelaki tua berambut putih itu mengambil kembali pedang bintang dari tangan Su Ling, dan memperagakan postur memotong silang dan postur menusuk lurus kepada Su Ling sepenuhnya. Kali ini, Su Ling bahkan lebih terkejut dan tercengang, karena itu hanya gerakan membelah horizontal dan menusuk lurus yang sederhana, yang sangat tidak biasa di tangan lelaki tua berambut putih itu. Pada saat gerakan membelah horizontal, ruang itu langsung terbuka. Sedangkan untuk gerakan menusuk lurus, celah ruang itu bisa terlihat samar-samar. Perlu dicatat bahwa dari awal hingga akhir, lelaki tua berambut putih itu tidak menggunakan suanki, tetapi menggunakan dua gerakan membelah horizontal dan menusuk lurus. Su Ling terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Ternyata seseorang benar-benar dapat memotong ruang dengan pedang tanpa suanki. Tindakannya sangat sederhana. Apakah Anda ingin saya menunjukkannya lagi? Pria tua berambut putih itu menatap Su Ling dengan ramah dan bertanya. Tidak, aku bisa mengingat gerakan-gerakan ini sekali. Su Ling segera menggelengkan kepalanya, mengambil pedang bintang dari lelaki tua berambut putih itu, dan menunjukkannya sebagaimana adanya menurut model asli lelaki tua berambut putih itu. Meskipun dia sendiri tidak bisa memahami gerakan-gerakan itu, Su Ling masih bisa melakukannya. Lelaki tua berambut putih itu memperhatikan Su Ling. Melakukan dua gerakan, membelah horizontal dan menusuk lurus. Dia sangat senang melihat Su Ling melakukannya sekali. Kali ini, akhirnya ada penggantinya. Latihlah setiap gerakan sampai kau kelelahan. Lelaki tua berambut putih itu menatap Su Ling dan berkata dengan serius. Ya, Su Ling mengangguk dengan tergesa-gesa dan tidak berani terganggu. Dia terus berlatih dua gerakan membelah horizontal dan menusuk lurus. Waktu berlalu, tanpa sadar, Su Ling tinggal di ruang putih luas cahaya perak selama setengah tahun, yang berarti bahwa dunia luar telah berlalu sehari. Dalam 6 bulan terakhir, Su Ling telah berlatih anggar dengan lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu memberikan segalanya kepada Su Ling. Kecepatan kultivasi pedang Su Ling mengejutkan dan bahkan melampaui lelaki tua berambut putih itu. Bahkan jika lelaki tua berambut putih itu adalah pendekar pedang yang sangat kuat di zaman iblis peri kuno, dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri setelah melihat kultivasi pedang Su Ling. Jika bukan karena era Su Ling yang salah, saya khawatir dia pasti bisa melangkah ke kolom teratas. Hanya dalam waktu setengah tahun, kamu benar-benar mempelajari semua ilmu pedang. Saya pikir itu akan memakan waktu ratusan tahun, tetapi sekarang tampaknya saya meremehkanmu sebelumnya. Lelaki tua berambut putih itu menatap Su Ling, yang masih berlatih pedangnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dalam 6 bulan terakhir, pertumbuhan Su Ling disaksikan oleh lelaki tua berambut putih itu. Su Ling berlatih anggar sepanjang malam dan tetap terjaga. Meskipun dimensi waktu di sini benar-benar berbeda dari dunia luar, Anda tahu, rasa waktu ini memang sama. Habiskan 1 hari di sini. Bagi Su Ling, rasa waktu adalah 1 hari, tetapi Su Ling seperti tidak kenal lelah dan berlatih anggar dengan panik. Hal ini membuat lelaki tua berambut putih itu semakin terkejut. Su Ling jelas merupakan jenius kendo papan atas.
Kecepatan mengolah ilmu pedang telah melampaui jangkauan orang lain, tetapi Su Ling masih bekerja keras. Guru, meskipun aku telah mempelajari semua ilmu pedang, aku masih bukan lawanmu. Su Ling menerima pedang itu. Saat ini, keringatnya bercucuran. Selama 6 bulan terakhir, ia berlatih ilmu pedang dengan gila-gilaan untuk meningkatkan kultivasi kendonya. Namun meskipun begitu, Su Ling masih merasa bahwa ada kesenjangan besar antara dirinya dan lelaki tua berambut putih itu, dan berkata langsung. Hehe, bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mencobanya? Pria tua berambut putih itu tersenyum beberapa kali, menatap Su Ling dengan sangat puas, dan berkata, sekarang, gunakan apa yang telah kau pelajari selama setengah tahun untuk mencoba dan melihat apakah kau dapat mengalahkanku. Bagus. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius, tolong beri aku saranmu. Di luar, Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner semuanya tampak bermartabat. Mereka tetap berada di depan cahaya perak dan tidak berani pergi karena Su Ling belum muncul. Larut malam, Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner tidak berani menutup mata mereka, tetapi menatap cahaya perak. Seseorang datang. Tiba-tiba, mata putra ungu dan biru menunjukkan beberapa warna bermartabat dan berkata dengan serius. Itu seharusnya keluarga Zhao. Zhao tidak dapat dibunuh. Suatu hari, mereka pasti berasal dari keluarga Zhao. Kaisar Iblis mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Dugu Yuyang tampak khawatir. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling belum keluar dari cahaya perak. Mereka tidak berani pergi dengan mudah, tetapi sekarang keluarga Zhao datang. Keluarga Zhao tiba-tiba menyerang, yang membuat Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan Zilaner tampak berat dan tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, hingga saat ini, Su Ling masih terperangkap dalam cahaya perak tanpa gerakan apapun. Dapat dikatakan bahwa dia tidak mengenal hidup atau mati. Karena itu, Kaisar Iblis dan yang lainnya tidak berani meninggalkan tempat ini dengan mudah. Jika tidak, begitu para pejuang keluarga Zhao mengetahui hal ini, mereka pasti akan berjongkok langsung di luar cahaya perak. Pada saat itu, begitu Su Linggang meninggalkan cahaya perak, dia akan mengenai moncong keluarga Zhao, dan hampir mustahil untuk pergi hidup-hidup. Zhao tidak dapat dibunuh oleh Su Ling. Sebelumnya, Zhao Wuji juga ditekan oleh Su Ling. Su Ling dan keluarga Zhao sudah memiliki dendam satu sama lain. Bagaimanapun, kita tidak boleh membiarkan Su Ling jatuh ke tangan keluarga Zhao. Ini telah menjadi konsensus iblis dan yang lainnya. Dengan pendekatan terus-menerus dari keluarga Zhao, perasaan Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang menjadi semakin kuat. Mereka harus menemukan tindakan balasan. Makin dekat dan makin dekat. Kurasa mereka seharusnya menyadari keberadaan kita. Dugu Yuyang berkata dengan suara berat. Dia tahu bahwa keluarga Zhao berada di posisi yang lebih rendah, tetapi keluarga Kendo yang terkenal. Su Ling tidak bisa membunuh Zhao sebelumnya, tetapi dia masih menggunakan keterampilan lain untuk menghancurkannya. Jika hanya mengandalkan ilmu pedang, Su Ling sama sekali bukan musuh Zhao. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ilmu pedang keluarga Zhao memang luar biasa. Ya, Kaisar Iblis tampak sangat serius dan mengangguk dengan sangat serius. Kemudian Kaisar Iblis menatap Zilaner dan berkata dengan suara tenang, selanjutnya, mungkin ada pertempuran sengit. Jika kamu terus tinggal di sini, itu mungkin menjadi pegangan keluarga Zhao terhadapku dan Yuyang. Aku ingin menyembunyikanmu terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar Iblis tahu bahwa dia memiliki cukup kemampuan perlindungan diri dengan Dugu Yuyang sekarang. Satu-satunya kekurangannya adalah dia mengambil Zilaner. Perlu dicatat bahwa ranah Zilaner hanya ranah Tianwu. Begitu keluarga Zhao datang, tidak sulit untuk menangkap Zilaner. Jika benar-benar terjadi pertempuran sengit, kunci untuk menentukan hasilnya kemungkinan besar adalah Zilaner. Jika keluarga Zhao mengancam Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang dengan Zilaner, bukankah Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang akan dikalahkan? Mendengarkan apa yang dikatakan Iblis, Zilaner mengangguk cepat tanpa berpikir. Dia dapat melihat bahwa situasi di sana sangat mendesak. Jika keluarga Zhao menyadari keberadaan mereka saat ini, pasti Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang yang pertama kali menyadari mereka. Bagaimanapun, Zilaner hanyalah alam seni bela diri surga. Alam itu terlalu rendah hati di mata alam dewa virtual, alam dewa sejati, dan bahkan seniman bela diri alam dewa surga. Ketika keluarga Zhao agresif, seniman bela diri keluarga Zhao mungkin tidak menyadari Zilaner. Karena sejak awal,
Zilaner tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi keluarga Zhao, sama lemahnya seperti semut pengganggu. Dengan kata lain, orang-orang yang telah mengungkap jejak mereka sekarang pastilah Kaisar Iblis dan Du Guiyang. Saya mengerti bahwa saya akan menekan alam saya dan bersembunyi, dan tidak akan pernah membuat Anda kesulitan. Zilaner mengerutkan kening dengan matanya yang indah. Saat ini, dia juga menyeka beberapa warna bermartabat di wajah cantiknya. Hidup dan mati Su Ling tidak pasti, dan Kaisar Iblis dan Du Guiyang diserang oleh keluarga Zhao, yang dapat dikatakan sebagai bencana bagi tim kecil mereka. Jika mereka tidak dapat melewati kesulitan ini, saya khawatir seluruh pasukan akan hancur. Melihat bahwa Zilaner sangat pengertian, Kaisar Iblis mengangguk dengan sangat puas. Dalam perang besar, selama dia tidak menyeretmu ke bawah, dia sangat membantu rekan satu timnya. Seketika, mata Kaisar Iblis itu tiba-tiba tenggelam, langsung membawa Zilaner ratusan meter jauhnya, dan meletakkan Zilaner di pohon yang menjulang tinggi. Dengan cara ini, Zilaner tidak hanya dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dekat cahaya perak, tetapi juga memastikan keselamatan Zilaner. Setelah menenangkan Zilaner, Kaisar Iblis itu berbalik lagi dan kembali ke Du Guiyang. Dia berjaga di samping cahaya perak bersama Du Guiyang dan menunggu Su Ling keluar dari cahaya perak. Bagaimana keadaannya? Kamu takut akan masalah seperti ini begitu kamu meninggalkan paviliun Tianji. Iblis itu tersenyum beberapa kali. Selama Zilaner tenang, dia tidak khawatir bahkan jika ada pertempuran sengit lainnya. Tidak takut, mata Du Guiyang cerah dan tegas, dan dia berkata dengan serius. Bahkan sekarang, tangan kanannya gemetar tak terkendali. Bagaimanapun, sebelum itu, dia telah hidup di bawah sayap lelaki tua Tianji. Dengan perlindungan dari tetua Tianji dan 7 tetua, dia tidak akan menemui kesulitan sama sekali, seperti bunga-bunga di rumah kaca. Namun sekarang berbeda, Du Guiyang mengikuti Su Ling untuk mengasah diri di dunia seni bela diri duniawi. Begitu dia meninggalkan paviliun Tianji, dia benar-benar bertemu dengan keluarga Zhao yang galak. Su Ling juga baru saja membunuh Zhao yang tidak dapat dielakkan, yang tidak dapat dihindari. Tahukah kamu? Meskipun level Du Guiyang tidak rendah dan kekuatannya selalu luar biasa, dia benar-benar kurang pengalaman bertarung yang sebenarnya, dan banyak metode harta karun yang telah dia kembangkan belum diubah menjadi keterampilan membunuh olehnya. Disinilah dia kalah dengan bakat seni bela diri papan atas lainnya. Selain memiliki ranah yang tak terduga, seniman bela diri memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan keterampilan membunuh yang ganas, yang sering kali memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran. Semakin dia mengetahui hal ini, jantung Du Guiyang tidak bisa berhenti berdetak. Dia masih putra seorang tetua dalam garis keturunan yang sama dari Perang Dunia Terakhir. Tetapi perlu dicatat bahwa pertempuran seperti itu hampir menghancurkan, karena putra tetua dari keluarga darah itu jauh dari wilayahnya. Kali ini, keluarga Zhao datang dengan ganas. Menurut persepsi tadi, saya khawatir itu hanya seni bela diri dewa sejati, hingga 10 orang, 3 seni bela diri dewa surgawi dan puluhan seni bela diri dewa virtual. Pertempuran seperti itu adalah masalah besar. Dalam menghadapi pertempuran ini, Du Guiyang tidak malu-malu. Itu pasti salah. Tangan kanannya yang gemetar dan keringat dingin yang membasahi wajahnya membuktikan bahwa Du Guiyang benar-benar takut. Melihat Du Guiyang gemetar, Kaisar Iblis itu tidak dapat menahan tawa. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya di bahu kiri Du Guiyang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja selama Su Ling keluar." "Baiklah, begitu." Du Guiyang mengangguk dengan serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Su, apakah semua pertempuran sebelumnya seperti ini?" Haha, Kaisar Iblis itu tersenyum beberapa kali, dan matanya menjadi suram. Dia berkata dengan serius, "Pertempuran sebelumnya di Lihai beberapa kali lebih kuat dari ini. Bukankah kita masih bisa bertahan? Kali ini, hanya keluarga Zhao, dan bukan keluarga Zhao. Apa yang kita takutkan?" Du Guiyang mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Kaisar Iblis itu dan menarik napas. Tidak heran keterampilan membunuh Su Ling begitu kuat. Baiklah, mereka telah tiba. Beberapa senyum tipis muncul di wajah iblis itu, dan dia benar-benar tenang, katanya. Pada saat berikutnya, Du Guiyang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat puluhan seniman bela diri berjalan menuju ke sisi ini, dengan momentum yang kuat dan mendominasi, seperti awan gelap yang menghancurkan kota,
yang membuat orang merasa cemas dan bermartabat.